Ini adalah toko yang khusus menjual makanan cepat saji, tetapi pelanggan yang datang semua berebut untuk membeli. Dan selain makanan cepat saji, rak-raknya juga penuh dengan berbagai ular, serangga, tikus, dan semut hidup. Sebelum membeli, setiap orang harus mencicipi. Jika ada yang tidak mau makan atau merasa jijik, maka monster di dalam toko akan segera keluar dan memakan mereka. Hingga suatu hari, seorang pemuda miskin masuk, dia tidak hanya tidak mencicipi, tetapi juga dengan sengaja menjatuhkan semua barang. Pemilik toko langsung marah besar dan ingin memakannya, tetapi pemuda itu sama sekali tidak panik, langsung memintanya untuk menyebutkan total harga sebagai ganti rugi. Baik, total harga barang di rak nomor 3 adalah 200.000 koin hantu. Segera bayar, kalau tidak aku akan mengirimmu ke pasar gelap yang aneh mengeringkan setiap tetes darahmu. 200.000 setara dengan 20 juta dalam mata uang manusia. Teman-teman sekitarnya mengira dia pasti sudah gila. Lalu pemuda itu mendengarnya dan berkata, hanya 200.000, bisakah minta lebih banyak? Ternyata pemuda itu adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia dikhianati oleh pacarnya dan sahabat terbaiknya, menanggung utang besar untuk mereka, kemudian dijual ke pasar gelap yang aneh sebagai budak. Sementara mereka berdua membawa pinjaman itu dan bersenang-senang. Namun untungnya, pemuda itu berjuang mati-matian selama 5 tahun. Akhirnya melunasi semua pinjaman dan bunga 500.000. Ketika dia berpikir akhirnya bisa lepas dari kelompok aneh ini dan pulang, saat dia baru saja berbalik pergi, bos aneh itu tiba-tiba memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya kembali. Lepaskan aku, hutangku sudah lunas. Kalian tidak bisa menggangguku lagi. Pada saat itu, bos aneh mengatakan bahwa dia masih memiliki pinjaman jaminan 200.000 yang diambil oleh pacarnya dan saudara baiknya Zhao Feng atas namanya. Ditambah bunga, totalnya berutang 3 juta kepada perusahaan. Meskipun pemuda itu membantah bahwa pinjaman mereka tidak ada hubungannya dengannya, bos aneh itu berkata, menurut kontrak, hak penjelasan utang adalah milik perusahaan ini. Jika tidak ada uang untuk membayar, maka harus menggunakan darahku untuk melunasi utang. Setelah berkata demikian, bos aneh itu langsung menebasnya dengan pedang. Pacar ditusuk, dikhianati oleh teman baik, dieksploitasi oleh modal besar. Saya tidak terima, saya tidak terima. Ketika membuka mata lagi, saya kembali ke tahun ketika dunia aneh baru saja tiba. Seluruh guru dan siswa harap diperhatikan. Skenario aneh akan segera tiba. Mohon jangan meninggalkan kampus tanpa izin. Sekarang akan dilakukan pemilihan acak pemain skenario. Pada awalnya semua orang mengira itu adalah kesalahan siaran. Jadi mereka tidak memperhatikannya dan keluar dari kampus, tetapi langsung dibunuh di tempat dan diberitahu bahwa orang yang terpilih tidak boleh absen atau mundur. Sekarang pemain yang terpilih diminta segera menuju ke toko serba. Ada untuk menyelesaikan tugas skenario. Saya juga pemain yang terpilih dan di toko serba. Ada ini saya dikhianati oleh pacar saya serta terjerat utang besar dengan bunga tinggi. Kali ini, aku akan melawan takdir. Tiba-tiba terdengar suara sistem yang mengaku sebagai pengembalian tak terbatas. Kedatangan akhir zaman yang aneh memberikan tugas sistem pertama kepada tuan rumah 8 batang dan mendapatkan paket pemula. Apakah tuan rumah ingin menerimanya? Saya segera mengambil semuanya, mendapatkan paket pemula. Semua utang yang saya miliki akan dikembalikan 10 kali lipat. Berlaku segera. Saya langsung merasa senang. Jika saya berutang 10.000, bukankah saya akan mendapatkan pengembalian 1 miliar? Siap, keluarlah, iblis. Saat itu saya berbalik dan melihat Zhao Feng dan pacar saya juga berada di toko sebelah. Setelah melihat saya, Zhao Feng segera mengatakan agar saya tidak salah paham. Mengatakan bahwa mereka hanya kebetulan bertemu di jalan. Pacar saya juga masih seperti biasa memarahi saya agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku berjalan mendekat, tidak langsung membongkar mereka, dan tetap mengucapkan kalimat yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Sayangnya kali ini skenarionya berubah. Kemudian kami dipindahkan ke dalam toko serba ada. Lalu dari kabut hitam muncul sosok aneh yang mulai mengumumkan aturan tugas, kegagalan akan ada hukuman, sedangkan keberhasilan akan ada hadiah. Sistem juga memberikan saya tugas pertama, yaitu pemilik harus memiliki 2 industri aneh dalam waktu 24 jam. Kemudian Alia melanjutkan membacakan aturan. Sekarang kami adalah 5 pekerja sementara di sini. Dalam waktu setengah jam harus mencicipi dan memilih semua barang yang sudah rusak. Jika ada yang terlewat dianggap sebagai kesalahan kerja, akan didenda sesuai harga barang yang terlewat. Jika merusak barang di dalam toko atau salah memilih barang yang belum rusak, maka harus mengganti dengan harga 2 kali lipat. Setelah mendengar itu, Zhao Feng merasa agak bersemangat. Ternyata hanya perlu membayar denda.